firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
Shalom, senang berjumpa saudara dalam sharing kehidupan kali ini. Dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan, sharing kehidupan dengan judul Bangkit dari Kegagalan. Saudara, dikisahkan dalam sebuah cerita di sebuah kafe, ada seorang ibu yang menceritakan tentang kisahnya kepada sahabatnya. Ibu itu berkata begini, "Ini adalah saat yang terberat dalam hidup saya secara ekonomi. Dulu ketika saya masih muda, keluarga saya hidup dalam kelimpahan. Kami punya perusahaan dan secara ekonomi kami tidak pernah khawatir tentang hal-hal yang berhubungan dengan uang. Dan saya pun juga dilatih oleh papa saya untuk menjadi pribadi yang punya prinsip terhadap karyawan-karyawan yang dipercayakan kepada saya nantinya." Kemudian ibu itu terdiam sejenak, dia meneguk kembali kopinya dan dia memandang di sekitar, dia memandang dalam ruangan kafe yang kebanyakan pengunjungnya pada waktu itu adalah anak-anak remaja. Nampak matanya menerawang ke arah ruangan dalam kafe itu. Lalu dia melanjutkan ceritanya, saudara. Dan dia berkata, "Dulu kalau saya lagi bosan, saya akan pergi ke kafe seperti begini. Dan saya akan duduk di sana sepanjang hari, saya minum kopi, menikmati hidangan yang ada, cemilan yang ada, membaca buku, dan kemudian mendengarkan alunan lagu yang disuguhkan. Tapi itu semua tinggal kenangan," kata dia. "Sejak perusahaan papa saya bangkrut, ambruk, hidup saya tidak lagi seindah yang dulu-dulu. Hingga satu senja saya pulang ke rumah dan saya melihat rumah saya dari luar seperti terlihat hitam dan kelam. Padahal rumah itu adalah rumah yang sama yang saya tempati sejak dulu kami masih kaya raya, hidup dalam serba berkecukupan. Tapi entah bagaimana, saat saya pulang di senja itu, saya melihat rumah itu kayak kelam dan hitam. Saya masuk ke dalamnya seperti sudah nggak ada gairah lagi. Lalu saya pun tersungkur dan berdoa. Saya nangis jadi-jadinya dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk menerima keadaan saya." Hari berikutnya, dia melanjutkan ceritanya. "Saya menemukan keheningan yang sangat dalam hati saya. Setelah saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Lalu saya membeli sebuah organ kecil dan setiap hari saya memainkan organ tersebut dengan lagu saya sendiri. Walaupun suara saya nggak begitu nyaring, nggak indah kedengarannya, tapi dengan memainkan organ tersebut, saya menjadi terhibur dan ada sukacita dari dalam diri saya. Tetangga saya juga pada bertanya-tanya. Mereka heran. Dan mereka tanya, apakah kamu sedang jatuh cinta? Siapa pria yang sedang engkau cintai? Apakah dia seorang perjaka kaya raya? Atau siapa? Saya pun menjawab, ya, saya sedang sangat jatuh cinta. Dan pria yang saya cintai tersebut bukan hanya pria yang kaya raya, tapi dia adalah pria yang memiliki alam semesta. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhanku." Lalu ibu itu terdiam setelah menceritakan kisahnya. Dia meneguk kembali kopinya yang mungkin sudah dingin. Tapi dari pancaran wajahnya terlihat bahwa ibu tersebut sudah menemukan hal yang terbaik dalam hidupnya di tengah kondisi keterpurukan.
yang sedang dia alami. Demikianlah kisahnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini mungkin ada di antara saudara, bapak, ibu, saudara, atau adik-adik di rumah yang sedang diperhadapkan dengan keadaan atau situasi yang mirip dengan cerita ibu tadi. Usaha saudara, bisnis saudara, dagangan saudara, atau toko saudara mungkin tidak seramai dan sejaya yang dulu-dulu. Saingan tambah banyak, barang di gudang menumpuk, sementara stok-stok yang baru sudah mulai ditawarkan oleh supplier, pabrik. Kemudian harga semakin bersaing, hutang udah jatuh tempo, dan bon-bon, nota-nota dan numpuk semua. Sudah mau coba pinjam ke bank lagi, sudah nggak ada hal yang bisa dijaminkan, nggak ada lagi surat-surat berharga yang bisa dijaminkan, karena semua surat berharga sudah ada di bank. Atau mungkin masalah saudara tidak berhubungan dengan toko, tidak berhubungan dengan dagangan, tidak berhubungan dengan usaha atau sejenisnya, tapi masalah yang saudara hadapi sekarang mungkin adalah masalah keluarga. Suami yang keras kepala, egois, tidak perhatian kepada istri, anak, lebih memperhatikan hobi teman-temannya di komunitas yang di luar. Pulang kerja, mandi, makan, keluar malam, pulang jauh malam. Begitu setiap hari. Atau mungkin istri saudara yang lebih cenderung senang kumpul dengan teman-temannya di luar, teman-teman sehobinya, teman-teman yang sama-sama di sosial media, kumpul-kumpul di kafe, di mall, ketimbang harus ngurus rumah tangga, harus ngurus anak, dan sebagainya. Atau sebagai seorang pelajar, saudara mungkin punya masalah di sekolah, di kalangan teman-teman saudara dulu. Teman saudara adalah sahabat, sekarang jadi musuh. Dulu saudara cerita kepada sahabat saudara, buka rahasia. Sekarang sebagai musuh, dia cerita kepada orang lain, buka rahasia saudara kepada orang lain. Dan saudara malu dengan hal itu. Atau di sekolah, ada mata pelajaran tertentu yang saudara memang tidak kuat di sana, tidak mampu di sana, tidak paham di sana. Sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri buat saudara. Akhirnya kalian benci dengan pelajaran itu dan otomatis juga benci dengan gurunya. Dan ketika pelajaran itu harus ada atau ketika saudara harus masuk ke dalam pelajaran itu, saudara nggak punya semangat untuk belajar dan sebagainya. Atau ada guru-guru yang saudara mungkin kalian anggap, aduh ini guru killer nih, nggak enak dah kalau dia ngajar lah, kayaknya nggak semangat tuh sekolah. Atau di rumah, adik-adik atau teman-teman di rumah juga merasa bahwa di rumah percuma juga pulang. Papa mama nggak perhatian, lebih perhatian kepada kerjaan, tidak ada teman curhat di rumah, kokok cici sibuk semua. Di rumah terjadi persaingan, koko lebih diperhatiin, cici lebih diperhatiin, adik lebih diperhatiin sama mama, sama papi dan sebagainya. Setiap kita pasti punya masalah. Dan masih banyak lagi masalah yang lain. Atau mungkin saudara punya masalah dalam hubungannya dengan penyakit. Sekian lama sudah menderita sakit, sampai akhirnya sakit itu mempengaruhi psikis saudara. Psikologi, ya psikisnya. Kok sakit nggak sembuh-sembuh, kok harus begini dan sebagainya. Sehingga saudara nggak bisa menerima diri saudara. Dan sekali lagi, masih banyak masalah-masalah yang lain. Nah begini sudah, sekarang kita mau belajar. Apa sih yang menjadi penyebab dari semua hal yang tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita? Sehingga mungkin saat ini situasi yang kita hadapi adalah kita berada dalam kondisi atau keadaan terpuruk. Benar-benar satu kondisi yang kita nggak suka untuk kita alami dan jalani. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan untuk kita temukan penyebabnya apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kitab Amsal pasal 12 ayat yang ketiga berkata begini. Amsal 12 ayat yang ketiga.
Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Saya ulangi, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Artinya begini, saudara. Seseorang yang mendasari hidupnya dengan apa yang benar itu adalah firman Tuhan. Jadi seseorang yang mendasari hidupnya dengan apa yang benar, yang mendasari hidupnya dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu, maka hidupnya tidak akan goncang. Ini kata ayat ini. Jika hidupnya yang didasarkan kepada firman Tuhan itu kemudian ditularkan, diajarkan kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, atau mungkin ditularkan kepada orang tuanya, maka ayat ini berkata orang tersebut dan keluarga tersebut tidak akan goncang, akan tetap teguh. Atau versi bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, versi mudah dibaca berkata begini, akan selamat dan terjamin. Jadi orang yang hidupnya didasarkan kepada firman Tuhan, pada apa yang dia dengar dari firman Tuhan dan dia lakukan firman Tuhan, dia dagang sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan, dia belajar, dia ujian, dia sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang Alkitab ajarkan, maka orang tersebut kata firman Tuhan akan tetap teguh dan selamat. Wis, luar biasa loh saudara. Dan kalau hal itu diajarkan kepada keluarganya, maka keluarganya juga akan tetap teguh. Tidak akan goncang. Tapi sebaliknya, kata ayat ini, orang yang fasik atau orang yang berperilaku dan bertindak jahat dalam hidupnya, yang tidak peduli kepada Tuhan, yang hidupnya menyimpang dari ajaran atau nilai-nilai firman Allah, firman Tuhan atau Alkitab, dan tetap merasa aman dengan dosa serta kejahatannya karena menganggap Tuhan kan nggak tahu, Tuhan kan nggak peduli. Nah, Alkitab bilang, ayat ini bilang, orang tersebut tidak akan tetap tegak atau jaya. Jadi sekali lagi, orang yang kehidupannya fasik, jahat, orang yang bertindak, berperilaku jahat dalam hidupnya, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan apa kata firman Tuhan, orang tersebut kata ayat ini tidak akan tetap tegak. Bahkan terjemahan lain mengatakan tidak akan selamat. Saudara, kehidupan yang jahat, kehidupan yang penuh dengan kebohongan, kehidupan yang penuh dengan tipu muslihat, kehidupan yang penuh dengan kecurangan demi untuk mendapatkan keuntungan, demi untuk mendapatkan kekayaan, kedudukan, posisi, pengaruh, memang populer hari-hari ini. Saudara bisa lihat di sekitar saudara, orang-orang yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan pengaruh, posisi, jabatan, nilai dan sebagainya memang populer. Mungkin sudah berkata, lah iyalah Pak, kalau enggak kita enggak bisa dapat untung, kita enggak bisa dapat posisi. Kalau kita enggak coba jalan-jalan miring, kalau kita enggak coba ikuti cara-cara dunia, kita enggak bisa loh Pak. Oke, terserah, tapi saya mau beritahu, itu cara fasik. Dan orang fasik tidak akan tetap tegak kata firman Tuhan. Itu cara yang jahat. Menyimpang dari nilai dan ajaran Alkitab itu fasik saudara. Dan Alkitab berkata orang tersebut tidak akan tetap tegak. Saudara tahu dalam Alkitab saya kasih dua contoh. Dalam Alkitab ada seorang raja. Raja pertama yang memerintah atas Israel adalah Raja Saul. Raja Saul ini saudara dipilih oleh Tuhan sendiri loh. Jadi yang pilih Raja Saul siapa? Tuhan. Tuhan sendiri melalui seorang nabi. Nah, melalui Nabi Samuel ya. Jadi raja yang dipilih oleh Tuhan ini akhirnya dilindungi oleh Tuhan. Sehingga ketika dia berperang, Tuhan selalu berikan kemenangan. Tapi satu saat, raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri loh,
dia tidak taat kepada firman. Alias dia tidak taat kepada ketetapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang mengambil kekuasaan dari tangannya dan memindahkan kekuasaan itu kepada raja yang lain, calon raja yang lain, yaitu Daud. Saul adalah seorang raja yang Tuhan pilih, tapi ketika Saul tidak hidup berprinsip kepada ketetapan Allah, ketika Saul hidup menyimpang dari firman Tuhan, Tuhan sendiri yang ambil alih kekuasaannya dan memberikan kepada Daud. Lalu di mana anaknya yang bernama Yonatan, putra mahkota? Bukankah dia yang seharusnya menggantikan Saul, papahnya? Alkitab berkata, Yonatan mati dalam pertempuran. Maka benarlah apa yang kata Amsal 12 ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Orang tidak akan tetap tegak karena dia menyimpang dari firman. Tuhan gak mencabut tahta kerajaan dari Saul, tapi akar Saul, keturunannya, Yonatan, dan semua anak-anak Saul. Tidak ada seorang pun yang akhirnya naik tahta menggantikan Raja Saul. Jadi apa yang firman Tuhan katakan bahwa akar orang benar itu tetap tegak. Tapi orang fasik nggak akan tegak. Yang lain, contoh kedua, saudara lihat bangsa Israel. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu, madu dan sebagainya. Tapi Tuhan berpesan, kalau kamu sudah sampai di dalam sana, di tanah perjanjian, dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian di padang gurun, Tuhan berfirman, kalau kamu sampai di sana, hati-hati, jangan sampai kamu melupakan Allahmu. Jangan sampai kamu ikut beribadat dengan Allah-Allah asing, Allah-Allah mereka. Kenyataannya apa yang terjadi ketika mereka masuk di tanah Kanaan, mereka hidup dalam kelimpahan sesuai dengan janji Tuhan, lama-kelamaan mereka melupakan Tuhan. Dan mereka mulai melupakan hari-hari Sabat, hari-hari ibadah yang sudah Tuhan tetapkan. Dan singkat cerita, puluhan tahun kemudian, Tuhan ratakan tanah air mereka. Mereka harus dibuang ke Babel, yang sebelumnya kerajaan Israel dibuang ke Asyur. Dan 100 tahun kemudian kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Tuhan genapi janjinya. Keturunan orang benar akan ditegakkan, tapi orang fasik tidak akan tetap tegak. Kita jangan coba-coba loh saudara untuk melanggar apa yang Alkitab sudah katakan. Jangan kita coba-coba, gak apa-apalah, sekali-sekalilah. Nyontek dikit-dikit gak apa-apalah, daripada dapat nilai jelek-jelek terus kan malu. Atau ya dagang, ya nipu-nipu sedikit lah gak apa-apalah. Kalau enggak ya untungnya susah, di stok di gudang masih banyak nih. Kalau enggak pakai cara gitu, ya susah lah mau terjual barangnya. Salah saudara. Kalau pakai cara fasik, Tuhan gak akan tetap buat engkau tegak. Pasti Tuhan cabut. Dan Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Hari ini mari kita jujur untuk mengintrospeksi diri. Yuk kita koreksi diri. Apakah keterpurukan atau hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami, yang mendukakan dan memilukan hati kita hari-hari ini, yang kita rasa, aduh Tuhan saya gak suka situasi ini, keadaan saya gak suka Tuhan, tolong dong angkat daripadaku. Apakah hal-hal seperti itu terjadi atas izin Tuhan karena kita telah berlaku fasik? Coba kita koreksi diri dengan jujur, introspeksi lah. Mungkin selama ini kita udah jauh dari Tuhan. Mungkin hidup kita selama ini udah menyimpang dari ajaran dan nilai-nilai firman Tuhan. Dan kita merasa aman dengan apa yang kita lakukan. Karena kita nganggap, Tuhan gak tahu kok. Tuhan gak peduli kok. Buktinya, sekian lama saya hidup, saya berdagang, saya berbisnis, saya kerja, saya melakukan cara-cara fasik, cara-cara berdosa seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Buktinya selama ini saya nggak apa-apa kok. Sehat-sehat saja tuh badan saya. Bisnis masih tetap jalan kok, biasa saja. Yang lain juga susah, sama.
Enggak saudara, beda loh. Kalau kita di dalam Tuhan pasti beda. Kita harus introspeksi. Kalau mau bangkit dari keterpurukan. Nah bagaimana caranya? Saya kasih 3 cara sederhana. Yang pertama, sediakan waktu khusus untuk berdoa. Saya ulangi, sediakan waktu khusus untuk berdoa. Ada seorang nabi yang bernama Yesaya. Ketika dalam doanya dia melihat Tuhan, dalam kemuliaannya, dia jatuh tersungkur. Dan dia berkata, Tuhan, aku ini seorang yang najis bibir. Dalam doanya ketika Yesaya melihat Tuhan dalam kemuliaannya, Yesaya menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Padahal dia nabi loh, saudara. Kalau seorang nabi aja bisa begitu, maka seharusnya kita juga bisa gitu. Artinya apa? Jangan sesali, jangan hanya mencari kambing hitam, mencari orang-orang yang bisa disalahkan dengan keterpurukan yang sudah alami. Tapi coba ambil waktu, renungkan, koreksi diri dalam doa. Pasti Tuhan ingatkan. Dalam kesendirian saudara, di waktu-waktu khusus, waktu saudara berdoa, Tuhan pasti akan berbicara. Yang kedua, bagaimana cara kita mengintrospeksi diri dengan baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Karena Alkitab itu kompas, buku pedoman kehidupan kita. Di sana udah jelas apa yang Tuhan katakan, ini nggak boleh, ini boleh. Ini benar, ini fasik, ini berdosa, ini saleh. Udah lengkap di sana. Sudah nggak perlu tunggu suara dari langit, jangan anakku. Nggak pernah. Nggak akan muncul suara gitu. Tuhan udah berbicara lengkap di dalam Alkitab. Baca saudara, temukan di sana. Ciri-ciri orang fasik, ciri-ciri orang berdosa, ciri-ciri orang yang menjauh dari Tuhan seperti apa. Saudara akan temukan. Nah kalau saudara mau introspeksi diri, baca Alkitab saudara, renungkan. Yang ketiga, yang terakhir. Berkomunitas dengan sesama orang percaya. Jadi cara kita mengintrospeksi diri adalah dengan berkomunitas sesama orang percaya. Loh kok bisa Pak? Ya bisa lah. Maksudnya begini, di dalam komunitas kita kan pasti saling cerita, betul kan? Kalau saudara ngafe dengan teman-teman sehobi saudara, pasti saling cerita. Ada yang cerita istrinya, ada yang cerita anaknya, bahkan mungkin ada yang cerita selingkuhannya. Kan begitu. Kemudian kalau anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan, kan kalau di kafe cerita, tadi pelajarannya apa? Tadi kamu jawab apa dan sebagainya. Saya punya gebetan loh dan sebagainya. Kan begitu kan? Jadi di komunitas kita saling cerita. Nah carilah komunitas sesama orang percaya. Ketika kita berkomunitas dalam komunitas sesama orang percaya, maka saya percaya begini. Ketika seseorang cerita tentang bagaimana dia dulu terpuruk, lalu akhirnya Tuhan tolong, dan dia sadar dengan kesalahannya, kemudian dia bertobat, minta ampun, dia bangkit. Dari cerita itu saudara, kita akhirnya introspeksi diri. Oh iya ya, diam-diam kita berkata dalam hati, oh iya ya, ternyata saya juga begitu selama ini. Hanya saya terlalu egois, gak sadar. Jadi lewat cerita orang, kita akhirnya introspeksi diri kita. Nah jadi sekali lagi 3 hal. Sediakan waktu saudara untuk berdoa. Yang kedua, baca Alkitab, renungkan. Pasti lakukan kalau sudah itu. Yang ketiga, berkomunitaslah. Jangan cuma diam di rumah, ya hanya mau berkomunitas dengan komunitas sehobi. Tapi cari teman-teman yang sesama orang percaya. Di gereja kan ada komsel, ada sharing kehidupan, ada happy community, ya. Berkomunitaslah. Lewat cerita-cerita yang mereka saksikan, lewat sharing-sharing yang mereka sampaikan. Pasti ada hal-hal yang lewat cerita itu Tuhan berkata kepada kita. Jadi 3 hal ini. Nah sekali lagi, saudara mau bangkit atau tidak dari keterpurukan saudara, itu ada di tangan saudara hari ini. Karena itu, ambil keputusan untuk introspeksi diri dengan jujur. Koreksi diri dengan jujur. Kalau ada salah, cepat bertobat. Sebab ingat, firman Tuhan Amsal 12 ayat 3 berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang menyadarkan setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang berada dalam keterpurukan.
situasi nggak nyaman, situasi yang merugikan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh yang akhirnya mempengaruhi pemikiran psikis kami sehingga kami tidak punya daya juang, tidak punya gairah, tidak struggle menghadapi kehidupan. Kami menganggap masalah yang terjadi dalam hidup kami adalah karena orang lain, karena situasi, karena keadaan, atau mungkin kami menganggap samalah orang lain juga mengalami situasi yang sama, sama-sama lagi susah, sama-sama lagi terpuruk. Tapi firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami bahwa kesulitan, masalah, pergumulan, keterpurukan yang kami hadapi bisa jadi karena kami telah berlaku fasik. Kami menjauh dari Tuhan, kami meninggalkan Tuhan, kami egois, tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, dagangan kami, dalam sekolah, kuliah, pelayanan kami. Kami menjadi sombong, sehingga akhirnya kami terbentur dengan masalah. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami, bahwa untuk bangkit dari keterpurukan, kami harus ambil waktu berdoa, membaca Alkitab, dan juga berkomunitas dengan sesama orang percaya. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Shalom.